Selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam ibadah anak hari ini. Anak-anak, sudah siap untuk mengikuti ibadah anak? Tentu sudah siap ya. Kalian tentu sudah menanti-nantikan duduk dengan baik di rumah masing-masing. Anak-anak, sekarang kita berdoa dulu sebelum melanjutkan ibadah anak ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini boleh bersama-sama mengikuti ibadah anak. Biarlah kami boleh dengan mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk boleh mengikuti ibadah anak dengan memuji Tuhan, dan kami memiliki hati yang bersukacita. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, anak-anak tentu tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan cinta. Tuhan yang mengasihi semua umat ciptaannya. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan Yesus sayang padaku. Selamat pagi adik-adik, senang sekali berjumpa dengan adik-adik lewat tayangan ibadah hari ini. Hari ini Kak Sinta akan menyampaikan firman dengan tema Iman yang Teguh. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena hari ini kami bisa bersekutu melalui daring, melalui YouTube. Kiranya firman-Mu tetap dapat menjadi bagian dari hidup kami, dan kami dapat menjadi anak-anak yang baik, yang sesuai dengan perintah-Mu, dan menjadi anak-anak yang taat. Sertai ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau Kak Sinta tanya, siapa yang terkuat di dunia ini? Mungkin ada yang jawab, Hulk. Meskipun dia berubah jadi hijau. Nah, atau Iron Man, gitu, atau Superman. Nah, atau mungkin ada banyak tokoh-tokoh lain yang ada di film-film superhero. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang superhero, tetapi iman yang teguh. Nah, teguh itu apa sih Kak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teguh artinya adalah kukuh, kuat. Nah, kuat berpegang dan tidak berubah. Kuat. Dalam hal iman kepada Tuhan, kita pun harus memiliki sikap yang teguh, yaitu memiliki ketetapan hati yang setia kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Yosua dan keluarganya untuk tetap memilih beribadah pada Tuhan sebagai sikap dari iman yang teguh pada Tuhan. Bapak Musa, masih ingat kan siapa Bapak Musa? Nah, Pak Musa ini adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan utus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan.
Ketika Bapak Musa berumur 120 tahun, ia meninggal sebelum memasuki tanah perjanjian. Lalu Tuhan mengutus Bapak Yosua menggantikan Bapak Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Selama bertahun-tahun, Bapak Yosua memimpin bangsa Israel hingga mereka berhasil memasuki tanah perjanjian. Dan tibalah waktunya bagi Bapak Yosua berpisah dengan bangsa Israel. Karena pada saat itu Bapak Yosua juga umurnya sudah cukup tua dan lanjut. Nah, tahukah kalian apa yang dilakukan Bapak Yosua saat perpisahan dengan bangsa Israel? Bapak Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel di Sikem. Ia mengingatkan beberapa hal penting pada bangsa Israel. Nah, apa saja hal penting itu? Yang pertama, Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang telah memilih mereka menjadi sebuah bangsa yang disayang Tuhan. Kemudian ia juga mengingatkan bahwa Tuhan menjanjikan mereka semua tempat khusus bagi mereka, yaitu tanah perjanjian Kanaan, sebuah tanah yang baik dan subur. Tuhan juga memberikan kemampuan kepada mereka untuk mengalahkan para musuh, sehingga mereka berhasil memasuki dan tinggal diam di tanah perjanjian dengan aman. Oleh sebab itu, Bapak Yosua mengingatkan lagi kepada mereka untuk tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan dan tetap beribadah pada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan pasti menaati firman Tuhan. Bangsa Israel diminta untuk berjanji untuk tidak meninggalkan Tuhan dan tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk negara-negara tetangga yang tidak mau menyembah Tuhan. Bapak Yosua meminta mereka berjanji di hadapan Tuhan untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan. Nah, Bapak Yosua ini menunjukkan contoh sikap iman yang teguh bagi bangsa Israel dengan tetap dan selalu beribadah pada Tuhan Allah Israel, dan itu dilakukan oleh Bapak Yosua dengan seluruh keluarganya. Adik-adik juga harus memiliki iman yang teguh pada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi seperti yang dilakukan oleh Bapak Yosua. Jadi misalnya nih, kalian diajak oleh teman-teman melakukan perbuatan yang tidak baik, misalnya mencontek atau meniru pekerjaan teman lain saat tugas-tugas, atau mengucapkan kata-kata kasar, berbohong, ya, dan hal-hal yang lain yang tidak baik. Kalian harus tetap teguh dalam iman Tuhan, harus tetap kuat seperti superhero juga. Nah, jangan sampai adik-adik malah ikut-ikutan melakukan perbuatan yang Tuhan tidak sukai. Ada godaan-godaan juga saat mengikuti ibadah, misalnya karena hari libur, lebih baik main game deh, atau nonton film, nonton YouTube, daripada ikut ibadah. Nah, adik-adik harus tetap rajin beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita semua beribadahnya secara online, tapi tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh. Alkitabnya sudah disiapkan di pagi hari, kemudian bangun, mandi, siapkan juga persembahan, kemudian kita juga sudah mempersiapkan diri, pakai baju yang rapi untuk bisa beribadah, dan supaya ibadah dilakukan dengan lancar dan penuh sukacita. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yosua 24, 15b. Ya, Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yuk kita ulangi sama-sama ya. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari sekarang kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang memiliki iman yang teguh, yang kuat, yang selalu berpegang pada perintah-perintah-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi anak yang taat, yang selalu setia untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya untuk kita semua memberikan persembahan.
Anak-anak bisa mengumpulkan uang persembahan, diletakkan di dalam amplop, dan kemudian anak-anak masukkan di dalam celengan yang sudah anak-anak buat pada waktu yang lalu. Nah, ketika nanti anak-anak sudah beribadah di gereja secara langsung, nah anak-anak bisa membawa kotak atau apa yang anak-anak sudah buat untuk menjadi tempat persembahan ini dikumpulkan di gereja bersama-sama. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan untuk mengiringi persembahan kita dengan pujian bagian refren, "Terima kasih Tuhan." Anak-anak, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengumpulkan persembahan ini dan kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup kami untuk boleh selalu menjadi saluran berkat Tuhan, kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk kita terus punya sikap iman yang teguh kepada segala sesuatu yang menggoda, mengganggu kita. Dan kita harus berjanji untuk setia, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, aku berjanji. Rajin berdoa,
anak-anak, hari ini kita akan membuat gantungan di pintu yang seperti ini. Biasanya ada tulisan welcome. Tapi hari ini kita akan menggantikannya dengan menulis tema kita hari ini, firman Tuhan ya, beriman teguh. Nah, seperti Yosua yang berjanji untuk setia beribadah pada Tuhan, dia dan seisi rumahnya. Anak-anak, kita juga mau setia beribadah pada Tuhan. Perlengkapan dan bahan yang kita butuhkan, ada spidol untuk menulis, lalu ada gunting, kemudian Bu Christine gunakan lem tembak. Tapi kalau anak-anak belum terbiasa, anak-anak bisa menggunakan lem putih ya. Lalu kita juga butuhkan stick ini ya, popsicle stick. Ini ada 14 yang kita perlukan. Lalu untuk menghias, Bu Christine gunakan bunga kering. Anak-anak bisa mencari di halaman rumah ya, rumput atau bunga kering. Kemudian juga tali untuk menggantung. Oke, sekarang kita mau mulai membuatnya. Yang pertama kita jajarkan dulu ke 9 popsicle sticknya ini seperti ini ya, yang rata anak-anak. Lalu kemudian kita beri lem di satu stick yang lain ya. Bu Christine menggunakan lem tembak seperti ini. Anak-anak kalau belum terbiasa boleh gunakan lem yang lain ya. Lalu kemudian letakkan di sini. Sekarang kita mau membuat bagian atapnya. Kita kira-kira dulu ya posisinya seperti ini. Nah, ya nanti atapnya akan seperti ini. Anak-anak lalu gunakan ballpoint atau pensil untuk memberi tanda. Kemudian sekarang kita akan menggunting bagian yang ini, yang tidak terpakai. Setelah itu kita pasang atapnya. Yang pertama kita buat dulu satu sisinya. Beri lem dulu. Kemudian letakkan. Atapnya sudah selesai, nanti akan menjadi seperti ini ya. Lalu kemudian kita mau membuat pintu dan jendela. Bu Christine gunakan warna yang lain, tapi warna coklat seperti ini. Anak-anak terserah mau gunakan warna apa. Lalu kita kira-kira aja ukuran untuk pintu. Kita gunakan 2 stick ini, kira-kira 2 cm gitu ya, atau 3 cm untuk pintu. Nah, beri lem di bagian depan persis tengah seperti ini. Lalu tempelkan kedua sticknya, dijajarkan seperti ini ya, jadi pintu. Kemudian gunting lagi yang lebih pendek, kira-kira 1,5 cm ya, 2 set untuk jendela kanan dan jendela kiri. Lalu jendelanya letakkan di sini dan di sini ya, kanan dan kiri pintu. Beri lem, kemudian tempelkan. Pintu dan jendela ini kemudian anak-anak bisa gambar ya, bisa dihias. Anak-anak, Bu Christine bisa buat kotak seperti ini. Kalau perlu, anak-anak bisa gunakan ini untuk menggaris ya. Lalu bagian tengahnya kasih pegangan pintunya. Oke, lalu jendelanya juga bisa dihias anak-anak. Kemudian kita mau mengikat talinya. Kita potong tali kira-kira sepanjang 20 cm. Oh ya, Bu Christine lupa, tadi kita juga butuh seperti kancing baju ya. Untuk menghias kita bisa gunakan kancing baju seperti ini. Anak-anak gunakan apa saja, boleh
Kalau misalnya nggak punya kancing seperti ini, anak-anak bisa menggunakan karton, ya, karton bekas itu untuk kemudian dibuat bulat atau bentuk apapun terserah anak-anak. Lalu ini bisa dipasangkan di atasnya ini ya untuk mengikat. Talinya dimasukkan dulu ke dalam lubangnya. Kemudian diikat di ujungnya. Nah, gantungannya sudah selesai seperti ini. Sekarang kita mau menulis tema kita hari ini di bagian bawah sini, ya. Beriman teguh. Lalu kita tambahkan hiasannya ya. Ini Bu Christine pakai bunga kering. Anak-anak bisa tambahkan hiasannya di sini. Tempelkan di bagian sini ya. Lalu kita tambahkan ini sticknya tadi untuk menjadi seperti pot bunga. Lalu kita tambahkan lagi satu hiasannya. Anak-anak bisa gantung di depan pintu kamar anak-anak supaya menjadi pengingat buat anak-anak untuk tetap setia beribadah pada Tuhan. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama melanjutkan kegiatan yang kita lakukan masing-masing. Anak-anak, kita akan berdoa meminta berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena ibadah anak ini boleh kami ikuti dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada dan hadir di dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan tugas-tugas kami, sekolah kami, di rumah kami masing-masing, Tuhan bersama dengan kami. Berkati kami semua di dalam kesehatan dan sukacita yang melimpah di dalam segala kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Amin.